Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Astrika Proktavialin dan rekan-rekan saya Ahsana Rizky dan Titis Dwi Pratika dari Prodi Statistika UII. Pada praktikum analisis regresi terapan kali ini akan membahas mengenai regresi logistik. Regresi logistik merupakan perkembangan dari regresi linear. Dalam regresi logistik, variabel respon berupa kategori dan tidak kontinu. Regresi logistik bisa berupa binomial dan multinomial. Pada regresi logistik binomial atau binary, output dari variabel respon hanya mempunyai dua output, misalkan ya atau tidak, sukses, atau gagal. Secara umum, output ini dibedakan menjadi 0 dan 1. Sedangkan untuk regresi logistik multinomial digunakan pada kasus output 3 atau lebih seperti bagus, sangat bagus, dan paling bagus. Tujuan dari regresi logistik adalah memprediksi peluang atau probability dari variabel respon. Selain itu, untuk memprediksi efek dari serangkaian variabel prediktor pada variabel respon biner dan mengklasifikasikan observasi dengan memperkirakan probabilitas bahwa observasi tersebut ada dalam kategori tertentu atau tidak. Model baseline atau model dasar dalam kasus regresi logistik adalah memprediksi hasil yang paling sering muncul sebagai hasil untuk semua titik data. Misalkan yang sering muncul itu sukses. Output dari modul regresi logistik adalah probabilitas, sehingga perlu dipilih nilai ambang atau nilai threshold. Jika probabilitasnya lebih besar dari nilai ambang ini, output tersebut diprediksi akan terjadi dan sebaliknya. Dalam pengklasifikasian digunakan confusion matrix dengan membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diprediksi. Untuk baris, diberi label dengan hasil aktual, sementara untuk kolom diberi label dengan hasil yang diprediksi. Setelah proses pengklasifikasian, kemudian dihitung seberapa akurat model yang diperoleh tersebut, yaitu dengan nilai true positif ditambah nilai true negatif dibagi totalnya. Untuk persamaan regresi logistik, peluang harapan bahwa Y sama dengan 1 yaitu sukses berdasarkan nilai X yang diberikan adalah Pi ke I akan sama dengan peluang YI 1 bersyarat X sama dengan nilai E pangkat beta 0 ditambah beta 1 X1 beta 2 X2 ditambah dan seterusnya hingga beta N ke N. Kemudian, untuk persamaan regresi logistik, peluang harapan bahwa Y sama dengan 1 atau sukses berdasarkan nilai X yang diberikan adalah Pi ke I sama dengan peluang YI 1 bersyarat X akan sama dengan E pangkat beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah dan seterusnya hingga beta N XN dibagi 1 plus E pangkat beta 0 plus B1 X1 beta 2 X2 ditambah dan seterusnya hingga beta N XN. Dengan beta 0 merupakan konstanta dan beta 1 merupakan koefisien dari masing-masing variabel. Sedangkan untuk nilai odds ratio, yaitu Pi per 1 min Pi akan sama dengan E pangkat beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus dan seterusnya hingga beta N XN. Untuk nilai odds ratio yang lebih dari 1, maka akan lebih mungkin masuk ke dalam Y sama dengan 1 atau peluang sukses. Jika nilai odds rasionya kurang dari 1, maka akan lebih mungkin masuk ke dalam Y sama dengan 0, yaitu peluang gagal. Jika nilai odds rasionya sama dengan 0,5, maka tidak ada hubungan antara variabel Y dan variabel X. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan analisis regresi logistik dengan menggunakan R. Di sini sudah ada data pelayanan dalam sebuah rumah sakit yang mana pelayanan yang bagus akan dikodekan dengan angka 0, sedangkan untuk pelayanan yang buruk akan dikodekan dengan angka 1. Kemudian variabel yang mempengaruhi di sini adalah variabel office visit dan narcotics. Kemudian
Di sini akan dilakukan analisis untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit tersebut. Nah, teman-teman, sebelum kita melakukan analisis regresi logistik, terlebih dahulu kita melakukan penginputan file atau datanya dengan menggunakan sintaks berikut. Selanjutnya, kita tampilkan 5 data teratasnya dengan menggunakan sintaks head quality. Selanjutnya di sini sudah tertampil 5 data teratas. Ini ada member ID, office visit, narcotics, dan purcare. Kemudian, selanjutnya kita melakukan perhitungan baseline model dari kolom purcare. Pertama-tama, kita hitung terlebih dahulu ada berapa sih angka 0 yang ada di kolom purcare dan angka 1 yang ada di kolom purcare, di mana angka 0 tadi bernilai good care dan angka 1 bernilai purcare. Kemudian di sini didapatkan nilai untuk angka 0-nya ada 97 suara dan angka 1-nya ada 34 suara. Selanjutnya kita lakukan perhitungan baseline dengan membandingkan jumlah 0 dari purcare dibagi dengan jumlah keseluruhan purcare ditambah good care. Di sini angka 0-nya kan tadi ada 97, kemudian kita bagi dengan total keseluruhannya yaitu 97 tambah 34 yaitu 131. Jika sudah, langsung saja kita run dan didapatkan hasilnya 0,740458. Hal ini berarti model untuk baseline-nya itu kurang lebih sebesar 75%, yang artinya pelayanan dari rumah sakit tersebut sudah cukup baik. Jadi setelah kita melakukan perhitungan baseline, selanjutnya kita membagi data menjadi data training dan data testing. Di sini kita menggunakan package K-Tools. Langsung aja kita run package-nya. Selanjutnya kita melakukan randomly split data. Di sini kita akan random data sebanyak 88 kali dengan menggunakan sintaks set.sit. Selanjutnya kita bangun data untuk membuat data training dan data testing. Dari 131 tadi totalnya keseluruhan, itu kita bangkitin datanya random untuk dijadikan data training dan data testing dengan menggunakan sintaks sample.split. Kemudian itu kita gunakan dari kolom purcare. Kemudian split ratio-nya ini kan 0,75. Itu didapatkan dari nilai perhitungan baseline-nya. Ini kan 0,740458 kita bulatkan menjadi 0,75. Langsung aja kita run. Kemudian langsung kita lihat datanya. Nah, di sini udah dapat nih nilai true false-nya. Jadi dari 131 data random yang kita acak itu tadi, nah itu tuh ada 75% yang bernilai true dan 0,25 yang bernilai false. Artinya ada 75% data acak yang bakal masuk ke data trend dan sisanya yang 25% itu akan masuk ke data test. Langsung saja kita run yang true dan yang false. Kemudian kita hitung gitu. Ada berapa sih nilai true dari perandoman yang udah kita lakukan tadi dengan menggunakan sintaks perhitungan baris, yaitu quality train digunakan enrow. Jadi langsung aja kita run. Ternyata untuk data trainingnya itu ada 99 dan data testingnya ada 32. Selanjutnya dari data training yang udah kita dapatkan tadi, kita lakukan pembuatan analisis regresi logistiknya. Di sini kita buat sebuah variabel bernama quality log, kemudian kita gunakan perintah glm, di mana di sini kita akan mengecek apakah purcare itu atau kualitas pelayanan berpengaruh terhadap pengunjung dan narkotiknya. Kemudian digunakan
data quality trend, di mana bentuk dari datanya ini merupakan data binomial. Selanjutnya kita run, kemudian kita lakukan summary. Dari nilai ini kita lakukan uji parsial. Nah, ini kalau kalian lihat nilai p-value-nya itu hanya ada untuk masing-masing variabel, tidak ada p-value keseluruhan. Sehingga kenapa nanti untuk pengujiannya itu kita menggunakan uji parsial saja. Kemudian di sini kita bisa lihat untuk nilai p-value dari masing-masing variabel itu sudah lebih kecil daripada 0,05, yang berarti mereka ini sudah memenuhi tingkat signifikansi. Langsung saja kita masukkan ke dalam model logistiknya seperti berikut ini. Kemudian kita peroleh nilai odds ratio-nya sebesar berikut ini. Dari persamaan tersebut itu kita bisa interpretasikan bahwa besarnya peluang untuk mengetahui kualitas pelayanan dalam sebuah rumah sakit. Nah, outputnya itu dapat dipresentasikan bahwa nilai odds ratio-nya untuk jumlah kunjungan itu sebesar 0,0073 kasus persen dan jumlah narkotiknya sebesar 0,02491 kali 100%. Nah, selanjutnya kita lakukan uji parsial. Di sini uji untuk hipotesisnya kita dapatkan untuk H0-nya sama dengan beta I sama dengan 0, di mana I-nya itu adalah 0,12, yang berarti koefisien regresinya tidak signifikan dalam model. Kemudian ada H1-nya, yaitu beta I tidak sama dengan 0, di mana I-nya 0,12, yang berarti koefisien regresi signifikan dalam model. Selanjutnya didapatkan tingkat signifikansinya sebesar alfa sama dengan 0,05. Kemudian daerah kritisnya tolak H0 jika p-value lebih kecil dari alfa dan gagal tolak H0 jika p-value lebih besar daripada alfa. Kemudian kita lihat tadi statistik ujian keputusannya. Di sini kita dapatkan untuk nilai p-value-nya 1,37 kali 10 pangkat minus 6, yang berarti itu lebih kecil daripada 0,05, yang berarti tolak H0. Kemudian untuk beta 1-nya 0,00733, lebih kecil dari 0,05, ya berarti tolak H0. Kemudian untuk beta 2-nya 0,02491, lebih kecil dari 0,05, yang berarti tolak H0. Di sini kita dapatkan kesimpulan dengan tingkat kepercayaan 95%, data yang ada tolak H0. Dengan demikian koefisien regresi signifikan dalam model. Selanjutnya dari nilai signifikansi yang udah kita dapatkan ini, yang udah kita dapatkan, kita lakukan prediksi untuk seluruh variabel prediktor yang signifikan dengan taraf signifikansi sebesar 5% dengan menggunakan sintaks berikut. Langsung kita run, dan ini kita dapatkan untuk nilai prediksinya untuk 131 data. Kemudian kita lakukan penentuan threshold dengan menggunakan plot. Di sini kita gunakan package ROCR. Untuk kalian yang belum punya package-nya bisa diinstal terlebih dahulu. Di sini karena aku udah punya, jadi langsung aku run. Kemudian di sini untuk ROCR prediction-nya digunakan sintaks berikut untuk prediction, data predict trend, kemudian quality trend dari kolom Purcare. Jadi di sini kita gunakan data training. Kemudian di sini ada ROCR untuk performance. Tunggu jika kita run. Kemudian di sini ada plot dari ROCR performance-nya. Kita run. Kemudian kita run lagi yang corollary true-nya. Dan kita run lagi yang ini untuk yang cutoffs at sec ini. Dan kita dapatkan gambar seperti berikut. Nah, dari R tadi kita kan dapat thresholdnya seperti berikut dengan menggunakan plot. Nah, plotnya ini sendiri itu didapatkan dari ROC, yang mana kurva ROC sendiri itu merupakan receiver operating karakteristik kurva yang berguna untuk menafsirkan sensitivitas dan spesifisitas tingkat untuk menentukan nilai cut terkait. Nah, penggunaan ROC sendiri itu untuk menentukan parameter model yang diinginkan sesuai dengan karakteristik dari model
classifier yang diinginkan. Error check curve dibangun menggunakan error tipe 1 dan error tipe 2, yang mana berikut ini merupakan tabelnya seperti ini. Kemudian dari tabel tersebut mendapatkan beberapa angka yang dapat dianalisa. Dari tabel terdiri 2 buah, yaitu data kelas yang dari classifier predicted class dan data kelas asli yang telah diketahui atau actual class. Nah, perlu kalian ketahui juga, untuk penentuan threshold itu terdapat 2 aturan. Jika ingin memilih threshold yang tinggi, maka dipilih specificity false positive rate tinggi dan sensitivity true positive rate rendah. Sebaliknya, jika ingin memilih threshold rendah, maka dipilih specificity false positive rate rendah dan sensitivity true rate tinggi. Nah, kita bisa lihat nih, aku perbesar gambarnya. Nah, kalau dari gambar ini, kita pilih nilai thresholdnya yang 0,3. Nah, kenapa kita pilih yang 0,3? Karena kan bisa lihat nih, misalkan untuk yang nilai 0,7, di sini tuh kita bisa lihat kan, nilai false positive rate-nya dia itu rendah, sementara yang true positifnya dia juga nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah gitu, tapi itu masih ada yang lebih tinggi gitu kan. Nah, sementara kalau misalkan nih yang 0,1, dia false positive rate-nya tuh tinggi, true positifnya tuh tinggi juga gitu. Jadi dia itu tidak memenuhi syarat aturan gitu. Karena kan tadi syaratnya ada 2 itu kan, yang mana jika ingin memilih threshold tinggi, maka yang maka yang false positifnya itu tinggi, yang ini false positive rate-nya. Terus kalau yang true positifnya kita pilih yang rendah. Terus kalau mau yang threshold rendah, maka kita pilih specificity-nya yang false-nya itu rendah, sementara yang true-nya itu tinggi gitu. Jadi harus memenuhi antara 2 aturan tersebut. Perhitungan tingkat akurasi untuk melihat prediksi kita tuh seberapa akurat sih dalam analisis untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakitnya itu. Nah, di sini kita gunakan perintah predict, kemudian di sini ada quality log. Di sini type-nya kita gunakan respon dan datanya kita gunakan data testing gitu. Kemudian kita run. Selanjutnya kita hitung berapa banyak prediksi yang benar dan berapa banyak prediksi yang salah. Langsung saja kita run. Nah, di sini predict testnya ini kan 0,3, itu tuh didapatkan dari nilai thresholdnya tadi. Kemudian karena kita mau lihat dari pelayanan rumah sakitnya itu tadi, prediksinya bagaimana, makanya di sini kita gunakan dari data quality test pada kolom forecare. Kemudian di sini kita dapat untuk tingkat pelayanan bagus itu sebanyak 19 untuk prediksinya ya. Kemudian untuk yang salah prediksi itu ada 5. Kemudian prediksi untuk tingkat pelayanan yang buruk itu ada 2, dan yang salah prediksi itu ada sebanyak 6. Kemudian kita cek akurasinya dengan cara seperti berikut, 19 plus 6 per 32. Jadi 19 ini untuk yang prediksi pelayanan yang bagus ditambahkan dengan prediksi pelayanan yang buruk yang salah prediksi. Kemudian kita bagi dengan total keseluruhannya. Ini total 19 plus 5 plus 2 plus 6. Kemudian kita run. Kemudian dapatkan prediksi akurasinya ini sebesar 0,78125, atau kalau dibuat ke dalam persen itu artinya 78%. Nah, dari hasil ini itu kan lebih besar daripada nilai baseline-nya, yaitu 0,75 kan yang tadi. Baseline-nya itu berarti 75%. Artinya model regresi logistik pada kasus ini itu dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit sebanyak 3%.
Demikian tutorial pada praktikum kali ini mengenai regresi logistik. Selanjutnya dapat kalian ikuti dan coba sendiri di RStudio. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.